mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang yang ditugaskan untuk melakukan penyuluhan di kalangan masyarakat, yaitu sasarannya adalah sebagian besar mahasiswa. Jadi penyuluhan ini membahas mengenai materi tentang korupsi ya Kak ya. Jadi di sini saya sudah sediakan medianya. Nanti bisa kita bahas, bisa kita baca. Nanti apabila ada pertanyaan, Kakak bisa tanyakan langsung kepada saya. Dan juga nanti materi ini bisa Kakak sebarluaskan kepada keluarga mungkin, atau dengan teman-temannya atau kalangan adiknya dan lingkungannya ya Kak ya. Jadi untuk penyuluhan ini mungkin dilakukan di sini saja, mungkin tidak lama ya Kak, memakan waktu sekitar 15 menit saja. Sebelum melakukan penyuluhan, bisa Kakak sebutkan namanya? Baik, nama saya Yesa Aulia. Oh, Kakak Yesa ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai materi korupsi. Sebelum lanjut, saya izin bertanya Kak, secara garis besar, apakah Kakak mengetahui sebagian besar apa itu korupsi? Kalau yang ada dalam pikiran saya, kalau dalam pemerintahan itu kayak suap menyuap. Nah, sebenarnya kalau korupsi itu banyak jenisnya ya. Banyak terjadi sih di kalangan masyarakat, seperti di politik mungkin bisa banyak terjadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara garis besar. Bisa kita baca ya Kak ya. Di sini korupsi itu adalah suatu tindakan yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan guna memperoleh keuntungan. Secara garis besar sih keuntungan tersebut bisa diperoleh secara pribadi. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa baca dan Kakak ketahui korupsi itu sebenarnya terjadi karena banyak faktor penyebab yang memutuskan seseorang untuk melakukan korupsi. Nah, di sini faktor penyebab ini terbagi menjadi dua biasanya. Dan yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini yang pertama adalah sifat tamak. Sifat tamak ini bisa Kakak baca sendiri ya di media yang sudah saya berikan. Dan kemudian yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Jadi kalau gaya hidup konsumtif ini banyak terjadi di kalangan remaja seperti kita ya Kak ya. Di umur-umuran remaja, secara garis besar sih gaya hidup konsumtif ini perilaku manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa mengimbangi pendapatan dan pengeluarannya. Jadi boros, istilahnya boros. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Kalau faktor eksternal ini terbagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada faktor ekonomi, ada faktor politik, ada faktor organisasi, dan faktor hukum. Kemudian Kak, kalau kita ada penyebab pasti ada dampaknya ya. Nah, secara garis besar kalau dampak korupsi ini ada bidang-bidangnya Kak. Ada di bidang ekonomi, ada di bidang lingkungan sosial dan masyarakat, ada bidang kesehatan, ada bidang hukum dan pemerintahan. Jadi nanti bisa Kakak baca atau Kakak searching di media sosial. Banyak sekali situs-situs yang menjabarkan tentang dampak korupsi ini. Nah, untuk pencegahannya ini yang paling penting ya Kak. Bila sudah terjadi korupsi, tentu ada pencegahan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah stop untuk menanamkan rasa nasionalisme. Terus ada membangun kepercayaan kepada masyarakat, dan ada melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Terus ada menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai korupsi biar tidak terjadi korupsi tersebut Kak ya. Nah, kalau sudah melakukan korupsi pasti juga ada sanksi yang diterima. Nah, sanksi yang diterima ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, di mana koruptor akan dikenakan hukum tindak pidana korupsi berupa penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, jadi begini ya Kak. Nah, untuk jenis dan bentuk korupsinya di sini ada juga. Yang pertama ada kerugian keuangan negara tentunya, kemudian ada pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Nah, sejauh ini apakah ada hal yang ingin Kakak tanyakan mengenai korupsi ini? Kalau korupsi di lingkungan kampus itu yang bagaimana ya? Nah, kalau untuk di kalangan mahasiswa seperti kita ya Kak ya, banyak terjadi korupsi itu seperti tip-tip absen contohnya ya. Kemudian ada yang kedua mungkin pencontek dan lain-lain. Mungkin sekiranya begitu Pak. Baik. Nah, sudah saya jelaskan secara garis besar ya Kak. Mungkin tidak terlalu mendalam, tapi nanti bisa Kakak baca sendiri mungkin atau dicari di media sosial.
Nah, sebelum kita menutup penyuluhan pada siang hari ini, mungkin kakak bisa jelaskan kesimpulan yang telah saya jelaskan tadi kak. Mungkin kakak bisa jelaskan. Baik, korupsi itu yaitu adalah suatu tindakan yang menyalahgunakan suatu kepercayaan guna memperoleh keuntungan seperti keuntungan pribadi. Ya. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, mungkin nanti penyuluhan ini bisa lanjutkan kepada masyarakat atau lingkungan yang lain ya. Mungkin sekiranya segini saja ya kak. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.